Senyuman senja. Tak kusangka udara sebagai ini begitu pekat. Orang-orang sepakat menyebut ini pagebluk. Sebagian beralasan ini balasan Tuhan. Segelintir lagi mengoceh ini hanya persoalan sepele, bencana alam. Pada bagian mana aku harus memihak? Entahlah, aku tidak sempat mengunyahnya. Isi batok kepalaku sibuk menemukan jalan keluar. Kalian tahu, sekarang ini aku merasa seperti terkunci di dalam toilet dengan bau pesing menyodok-nyodok. Belum lagi sisa peradaban yang mengaum-ngaum. Mau keluar tidak ada jalan. Kalau bertahan, sampai kapan? Aku terus menebar pandangan. Semua sehitam pantat dandang. Sesak terus menyalak. Dingin ikut-ikutan merangkak. Tiba-tiba suara itu muncul lagi di telingaku. Robert Oppenheimer telah mewanti-wanti. Suara apa ini? Sungguh, aku sangat tidak mengerti asal mula suara ini dan untuk apa pula dia muncul. Belum sempat pikiranku menemukan jalan keluar, kata-kata itu mendengung lagi. Tidak untuk mengkhianati bumi lagi. Sungguh, suara itu mempermainkanku. Sial sekali. Ingatkah engkau ketika kau menjumpaiku di hutan? Lebam sampai hati memelukku. Aku ingat gurat tampan wajahmu itu. Rambut yang tergiring rapi ke kanan, sorot mata yang sayu, hidung kukuhmu, jenggot yang tertancap di dagumu. Belum lagi buku kempis dan pensil reot di tanganmu. Sandal jepit itu setia membungkus kedua kakimu. Aku yakin kau tentu mengingatnya. Ketika itu kau membawaku. Kukira pada awalnya kau akan memperlakukanku seperti orang-orang sebelum dirimu. Mereka yang datang membawa berlembar-lembar dengan nilai dan wajah para pahlawan di atasnya untuk kemudian memperlakukanku sebagaimana hewan. Ya, kalian tentu tahu sendiri bagaimana dahulu ketika para penjajah datang ke negara kita dan mempermainkan dan memperbudak kaum-kaum Hawa di negeri kita ini dengan begitu keji, dengan tidak berperasaan, dan dengan cara yang tidak mungkin kita bayangkan betapa baiknya itu. Di dalam sebuah ruangan berbentuk persegi dengan bau lebus, najis hewan, sinar matahari menerobos jendela kecil di ujung ruangan, butiran debu-debu mengapung. Aku tidak tahu di mana tempat ini sebenarnya, tapi yang jelas aku mendengar dengan jelas suaramu ketika itu. Kau bertanya, "Kau sudah sadar, bukan begitu?" Kau membungkuk di hadapanku. Kemudian ketika aku hendak menjawab, tiba-tiba seolah suara perempuan yang tinggi memotong kalimatku. "Dirun, makan siang sudah siap." Begitu katanya. Oh, baru ku tahu sekarang namamu adalah Dirun. Dan inilah tempat tinggalmu. Seperti itu. Hari-hari yang kujalani di tempat ini begitu memberikanku sebuah kenyamanan bahwa tidak ada lagi orang-orang yang menatapku dengan penuh keinginan buas untuk mempeluhi diriku.
Aku merasa seperti ratu di sini, suci dari tangan-tangan jahanam. Kebutuhan perut atau tubuh semuanya terjaga. Ah, nikmat manakah yang layak didustakan? Hingga suatu pagi, di balik meja kayu yang nyaris rompal, aku melihatmu duduk dengan punggung semelengkung sabit. Entah apa yang kamu lakukan di sana. Kau duduk dengan sangat tekun sekali, mulai dari matahari tersingsing tinggi hingga matahari tergelincir jatuh. Kulihat hanya 5 kali engkau melengos. Katamu, kau sedang menghadap. Baiklah, mungkin itu jawaban dari pertanyaanku. Sesekali kami bertukar tatapan. Mungkin kau mendapat jawaban, tapi aku diam saja. Lamunanmu sempat terpenggal ketika perempuan 30 tahun yang setia menemanimu itu memanggil dirimu. Kau menoleh, bertanya, "Mau ku antar ke tempat kerja hari ini?" Wanita itu tidak mengiyakan, tidak pula menggeleng. Dia diam saja. Kulihat perempuan itu sungguh menarik. Bagaimana tidak? Kulitnya cemerlang, alisnya tipis melengkung sempurna. Gigi kelinci yang menarik itu membuat siapapun mesti terpukau. Belum lagi bibir merahnya yang semerah tomat segar, pipi merona, sepatu dengan hati, dan rok yang tak menyinggung lutut. Sungguh pemandangan yang bisa menarik perhatian mata setiap kaum Adam. Tiba-tiba wanita itu menyergah. "Berhentilah memerhatikannya," begitu katanya. Kau buru-buru menjawab, "Setelah selesai, aku akan melepaskannya, sayang." Wanita itu buru-buru juga menjawab, "Tidak ada negosiasi. Sepulang kerja, aku tidak ingin melihatnya lagi." Berikutnya tidak ada adegan antara kau dengan istrimu, yang istrimu mencium punggung tanganmu dan engkau mencium dahinya, sebagaimana pasangan sah di muka bumi ini. Untuk tahapan itu, aku tidak merasa cemburu, sama sekali tidak. Malah, aku merasa ini adalah pemandangan yang cukup aneh. Mengapa wanita itu berpakaian demikian dan tidak melakukan tugas sebagaimana layaknya istri kepada suami? Namun juga aku melihatmu tetap tenang, tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Engkau justru sibuk kembali ke mejamu, duduk dengan punggung semelengkung sabit, mengobrak-abrik apapun yang ada di atas meja itu, melempar kertas ke kanan, melempar kertas ke kiri. Sesekali kau berdiri, berjalan berkeliling. Sesekali kau menatapku, seolah-olah aku adalah jawaban dari permasalahanmu. Tetapi tetap aku diam saja. Sampai suatu ketika, pada beberapa hari yang berlalu, istrimu kembali mempermasalahkan hal yang sudah kalian permasalahkan pada tempo hari. Istrimu berkata bahwa kau harus menyingkirkanku dari rumah ini. Dan tentu saja kau tegap berdiri membela aku, bahwa berapapun kertas ini kau lumat, silakan. Ingatlah, jika waktunya tiba, satu-satunya cara kita berkomunikasi hanyalah dengan kertas, pena, dan dia. Begitu katamu. Begitu katamu kepada istrimu. Tidak menggunakan ayunan tangan, tidak mendengarkan
suara yang tinggi, tetapi kau menggunakan tatapan yang sangat meyakinkan. Dan aku yakin seharusnya istrimu mampu menerimanya. Namun yang terjadi justru terbalik. Istrimu justru membalas perkataanmu tadi dengan lebih sinis. Dia berkata, "Tidak ada sampah terburuk daripada omonganmu." Dan di ujung kalimat itu, istrimu berjalan memburu menuju pintu, membantingnya hingga bingkai foto kalian berdua jatuh berserakan. Kulihat jakunmu naik turun. Kau tersenyum menyambut senja. Mungkin itulah sedikit ingatanku kepadamu di saat bisikan-bisikan ini tak henti-hentinya menerjang telingaku. Lihatlah, bisikan itu kembali lagi. Dia mengatakan, ketika langit membawa kabut nyata yang meliputi manusia. Ya Tuhan, suara apa ini sebenarnya? Untuk apa dia hadir? Dan apa yang sebaiknya aku lakukan? Kemudian aku ingat bahwa aku tidak perlu lagi mencemaskannya. Seharusnya aku sudah berdamai dengannya. Namun aku kesulitan berdamai dengan hatiku. Bagaimana cara menjelaskanku ini kepadamu, Dirun? Kau, kepanjangan tangan penyuruh kita, yang menolongku, yang mengharapkanku kembali dan membagi kabar gembira setelah peringatan-peringatan yang kau peroleh. Namun, apalah daya, disinilah aku teronggok naas. Kali ini dingin benar-benar menghabisiku, gelap sehitam pantat pancimu mencekiku. Sunyi telah menelan ricuh daratan, menumpas mayat hidup jadi-jadian. Dadaku panas. Ketahuilah, udara begitu pekat hari ini. Dirun, apakah kau dan istrimu baik-baik saja di sana? Bukan kedua sayap lemahku ini yang kucemaskan, bukan pula kedua kaki mungilku ini yang kukhawatirkan, melainkan kau dan suratmu ini. Sungguh, istrimu benar-benar salah menduga. Tulisan tangan elokmu ini tertuju untuk ibumu. Sebuah penyesalan tentunya. Betapa hatimu terberangus demi menutup telinga atas keduanya. Bahwa kau ternyata dilarang menikahi gadis bernama Nastiti itu, istri sahmu yang kerap kali mengecoh perhatian dengan perkataan-perkataannya yang sangat menusuk hati. Istrimu kini melenggang nikmat dengan pria lain, tak memedulikan apa makna, tujuan, dan maksud datangnya hari ini. Menjelaskannya kepada istrimu adalah dambaanku. Setidaknya itulah caraku berterima kasih. Dalam senyap ini, dengan tubuh tertanam salju pekat ini, aku yakin kau masih mantap mencintainya, sebagaimana kau mencintai bapak dan ibumu. Mungkin beginilah langit berkehendak. Tak mengapa, ku balas kebaikanmu di lain waktu. Mungkin inilah yang kau khawatirkan ketika senja memudar, ketika di berangus pilu.